Haleluya, luar biasa firman Tuhan yang memberkati kita semua dan firman Tuhan yang luar biasa ini kiranya bisa menjadi berkat ya saudara. Hari ini temanya adalah ketika para apologet bertengkar, saling mencaci maki, malah Joseph Paulusan Nabi 26 jalan-jalan ke Israel. Saudara, saya tidak pernah peduli dengan apa kata orang terhadap saya ya saudara ya. Sebab ada yang lebih penting daripada apa kata orang tentang saya, saudara ya. Ada yang lebih penting daripada apa kata orang, apa kata pendapat orang tentang saya. Karena yang lebih penting daripada apa kata orang tentang saya, mendingan saya apa kata Tuhan Yesus tentang saya, saudara ya. Karena orang itu ya, kalau kamu lihat itu dogi-doginya si Edi Steve itu, saudara ya. Apakah Edi Steve jelek ya kita nggak tahu. Cuman kalau dogi-doginya itu jelek, saudara ya. Karena tadi di awal saya bilang ya, kalau kamu itu ya, itu si siapa orang-orang Islam itu bilang Yesus koloran segala macam. Ada nggak yang maki-maki? Nggak ada kan. Begitu Edi Steve dimaki-maki, ada yang mengkritik. Saya nggak pernah maki-maki Edi Steve ya, saudara. Saya hanya mengkritik saja. Apakah Edi Steve jelek? Ya tidak. Semua orang kan butuh dikritik. Saya pun banyak yang kritik ya. Wah langsung ya dogi-dogi langsung menyalak semua ya. Orang kayak anjing gila itu ya kesurupan. Ya, dogi-doginya Edi Steve. Mengapa bisa begitu? Karena nggak dididik sama si Edis. Artinya apa ya? Edis ya berarti tidak berbuah. Selama ini kamu hanya menghasilkan fans, selebriti. Itu yang terjadi dengan apologet-apologet makanya akhirnya saling mencaci, saling sikut, saling senggol, rebutan donasi, gede-gedean, kuat-kuatan, sombong-sombongan. Akhirnya saling jatuh kayak Saifuddin. Wah, kok gitu? Iya, dia jatuh, saudara. Kalau Saifuddin tidak bertobat, maka dia akan masuk neraka. Semua selesai. Ya, saudara ya. Lu udah selamat sekali selamat tetap selamat gundulmu peyang saudara sekali selamat tetap selamat gundulmu peyang kamu yang ngajari sekali selamat tetap selamat ini siapa saudara. Kalau gitu pasti Rasul Paulus nggak akan berkata demikian ya, aku melatih diriku sedemikian rupa dan menguasainya supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil aku sendiri ditolak. Tuhan Yesus berkata, masuklah, berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Kalau sekali selamat tetap selamat, pasti Tuhan tidak akan ngomong demikian. Buka ya dari yang Wahyu 2 tadi ya. Sebetulnya nanti minggu depan kita baca yang perikop 2-nya. Yang pertama ini jemaat Efesus dulu, saudara ya. Bentar ya, karena ada di handphone itu. Ya, ini ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya, nanti kita tantangan. Tapi saya lagi cerita ini dulu ya. Lihat ya, ayat yang kelima, saudara ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Loh, ini kan jemaat Efesus. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Allah pada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan. Ya, saudara ya. Luar biasa ya. Kalau Anda melihat, ya, surat kepada 7 jemaat ini sebenarnya apa, saudara? Surat kepada 7 jemaat ini sebenarnya adalah surat Yohanes kepada 7 jemaat yang dia layani karena dia sebagai rasul terakhir yang masih hidup, rasul murid Tuhan Yesus langsung yang masih hidup dan dia memelihara jemaatnya dengan cara menuliskan surat. Apakah malaikat jemaat? Komunitas kita, teologi kita percaya itu bukan spiritual yang lepak-lepak pakai sayap, saudara. Tapi kata malaikat atau angelo itu artinya apa? Pembawa pesan, utusan. Artinya utusan. Jadi artinya surat kepada 7 jemaat ini surat yang dibawa oleh para malaikat jemaat utusan. Karena kata angelo itu ya itu juga dari kata angelo, saudara. Daud mengirimkan angelo kepada Yoab, Yoab mengirimkan angelo kepada Daud. Ya waktu membunuh Uria itu ya. Angelo, yang dikirim angelo. Ya, utusan. Ya malak itu angelo. Jadi, saudara, ketika malak dan angel itu hanya utusan, artinya bukan sesuatu yang spiritual.
Mereka datang kepada Yohanes besuk, saudara. Karena Patmos itu tinggal naik feri aja kamu nyampe. Naik kapal kecil aja kamu bisa nyampe ke Patmos. Dari wilayah Turki. Dari wilayah Turki. Jemaat Efesus. Itu paling dekat sama Efesus tuh. Mau Efesus, mau yang... Nah, itu paling dekat dengan Efesus, Yohanes itu. Nah, lalu dibuang ke Patmos, nyebrang pulau. Kayak kalian kalau ke Pulau Seribu itu loh. Sama saja. Sama seperti itu. Salah satu Pulau Seribu itulah sama seperti Patmos itu ya saudara ya. Nah, ketika berkata tuliskanlah kepada malaikat jemaat, artinya mereka itu datang satu-satu besuk. Boleh nggak besuk? Ya boleh. Semua penjara itu, semua tahanan itu boleh dibesuk dari dulu, saudara. Soekarno saja dibesuk. Kamu yang di Pulau Buru, ex-PKI saja itu dibesuk bisa. Bisa ya, saudara dibesuk. Nah, hanya memang repot sekali. Nah, ketika jemaat itu datang, tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Begitu ya, saudara ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Nah, itu. Nah, saudara, kita balik lagi kepada ini ya, perseteruan, pertengkaran para apologet ini, pertengkaran mereka ini mengerikan sekali. Pertengkaran mereka ini nggak habis-habis dan waduh brutalnya minta ampun sampai mereka membahayakan keluarga mereka masing-masing. Jadi yang membahayakan mereka itu bukan orang Islam, tetapi justru kalian sesama orang Kristen gara-gara rebutan donasi. Joshua Paulus Young juga rebutan donasi. Enggak, saudara. Kan uangnya bukan buat saya. Tadi Anda dengar. Uang ini sudah mengagungkan diri sendiri. Aduh, saya kudu ngomong apa sama kamu sekarang? Didiamkan aja begitu, biar nanti ngerti sendiri. Nggak ngerti-ngerti, karena kalian dogol. Karena kalian sering memberitakan Injil, bukan Injil yang diberitakan, tetapi Al-Quran yang dibacain. Kamu memberitakan Injil, bacalah Alkitab, bukan Al-Quran. Tetapi kalian semua para apologet, rajin memberitakan Injil, yang diberitakan adalah Al-Quran. Namanya dogol. Kalau pendeta ngomongnya gitu, ya saya bukan pendeta. Saya Nabi 26. Jadi saudara, ya satu, para malaikat jemaat itu adalah utusan dari jemaat itu datang kepada Yohanes. Lalu Yohanes ngasih surat. Nah, itu yang kedua. Kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, masuklah pintu yang sempit itu, berusaha, artinya berusaha. Ya, harus sungguh-sungguh, nggak bisa asal-asalan. Paulus juga berkata, aku melatih diriku sedemikian rupa sehingga jangan sampai aku memberitakan Injil dan aku sendiri ditolak. Artinya saudara, nggak ada tuh sekali selamat, tetap selamat itu nggak ada. Kamu harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatanmu dengan serius. Apa? Bagaimana mengerjakan keselamatan? Nah, ada di zaman itu, ya surat pada 7 jemaat ini sebenarnya adalah perlawanan politiknya Yohanes. Ya, karena Roma itu ya memindahkan ibu kotanya dari Vatikan, dari Roma, Itali ke Bizantin, yang sekarang kita kenal sebagai Istanbul, Turki. Dulunya namanya Bizantin, lalu sejak jadi Kristen dirubah menjadi Konstantinopel. Ya, karena Kaisar Konstantin. Kemudian jadilah sekarang Istanbul setelah jadi Islam. Jadi waktu masih pagan namanya Bizantin, setelah Kristen jadi Konstantin, setelah Islam jadi Istanbul. Ya, pagan waktu Kristen belum masuk tahun 300, belum jadi agama negara, maka namanya adalah Bizantin. Setelah itu jadi Kristen, kota itu dikristenkan, namanya Konstantin. Setelah diislamkan tahun 1500, ya, maka jadilah Istanbul, ya. Ketika Yohanes itu mengirimkan surat kepada 7 jemaat ini, itu adalah surat politik, surat perlawanan, saudara. Nah, ini uniknya, saudara. Mahatma Gandhi meniru caranya Yohanes melawan pemerintah Roma. Mahatma Gandhi melawan Inggris, Yohanes melawan Roma. Dari penindasan. Caranya Yohanes bagaimana? Dengan gerakan cinta kasih. Sama seperti Mahatma Gandhi. Nggak mau ngelawan, saudara. Nggak mau melakukan perlawanan. Ada 7 cara. Masing-masing ya diberi cara. Ya, tetapi intinya adalah disuruh mengasihi, saudara. Disuruh hidup dalam kasih yang luar biasa. Karena satu-satunya ajaran kasih yang dimiliki dunia hari itu hanyalah Kristen.
Bahkan orang Yahudinya pun sudah lama meninggalkannya. Bahkan orang Yahudi sudah lama meninggalkannya. Bukan orang Yahudi tidak punya syariat, punya. Cuma mereka kacau sekali. Zaman itu kacau balau sekali. Bahkan orang Yahudi, orang Saduki dengan orang Farisi bertengkar satu sama lain. Orang Farisi begitu keras mengatakan orang Saduki ini sesat. Karena gara-gara orang Saduki ini ya gegabah, maka Yerusalem diruntuhkan ya tahun 70, dan akhirnya Farisi marah, maka si Saduki ini dianggap sesat dengan sebuah, nanti Anda bisa buka di Wikipedia ya, namanya Birkat Haminim. Nah, Birkat Haminim ini satu untuk orang Kristen karena banyak orang Yahudi pindah jadi Kristen. Kedua untuk orang Saduki yang namanya minim atau sekte minim, Birkat Hak Minim. Ya, birkat berkat. Kata berkat untuk sekte-sekte. Termasuk Nasrani adalah bagian dari sekte Yahudi. Saduki adalah bagian dari sekte Yahudi. Nah, di zaman itu orang Yahudi pun mengalami begitu banyak problematika. Sampai akhirnya tahun 135 ada seorang rabai namanya Akiva yang terkenal. Rabai Akiva ini hidup kira-kira di zaman di bawahnya Yohanes, setara dengan murid-muridnya Yohanes, Irenaeus, dan Polikarpus. Antara itu ya, saudara ya. Nah, Rabai Akiva ini melakukan pemberontakan. Ya, setelah Bait Suci diruntuhkan, Rabai Akiva melakukan pemberontakan, dan Rabai Akiva ini dikuliti hidup-hidup oleh tentara Roma. Ya, dibunuh, dikuliti hidup karena mengajarkan Torah. Ya, nah, balik lagi ke jemaat Efesus. Di dalam jemaat Efesus, tadi ada katakan apa? Lihat ya, ini penting nih, saudara ya. Minggu depan kita belajar Smyrna ya. Inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tian emas. Perspektif Yohanes saat itu ada 7 jemaat yang dia pegang, saudara. Nah, yang di Korintus empuh. Karena terlalu jauh. Zamannya Yohanes itu rintisannya Paulus itu yang rintisannya para rasul yang ada di 7 jemaat yang ada di Turki itu, saudara. Fokus mereka. Kenapa mereka tidak pergi Korintus? Korintus itu wilayahnya orang Yunani. Ya, mereka kenapa nggak ke Makedonia? Kenapa nggak pergi ke mana lagi itu? Tesalonika. Nggak ada urusannya. Dia fokus dengan Efesus. Efesus kan dirintis oleh Paulus juga kan. Efesus, Smyrna, ya kan, Pergamus, Laodikia, Tiatira, dan seterusnya, ada 7 itu ya. Fokusnya di situ semuanya ada di Asia Kecil semua itu ya, ada di daerah Turki hari ini, termasuk Galatia ya, termasuk Galatia juga ada wilayah Galatia itu ya, nah itu ada di situ semua. Tapi 7 jemaat itu ada di situ, saudara ya, di Turki hari ini. Nah, yang disebut dengan apa 7 bintang? 7 bintang itu ada 7 kaki dian. 7 kaki dian itu apa, saudara? Kaki dian tadi Zakaria 4. Nah, nanti Anda baca juga di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2. 1 perikop pertama ya, saudara ya. Bahwa ternyata kaki dian itu adalah saksi. Orangnya bersaksi. 2 kaki dian adalah 2 saksi. Nah, jemaat ini adalah jemaat yang non-Yahudi, saudara, sebagian besar. Ya, mereka adalah 7 bintang, 7 kaki dian. Ya, nah, dikatakan ya, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Apa saudara kayak orang-orang Indonesia dianiaya, bikin gereja ditutup, lagi ibadah digedak-gedak, ya lagi berapologetika, kalian ditangkepin di DPO kayak saya, ya kan saudara ya? Dan kita nggak kenal lelah, ya kan? Edis nggak kenal lelah, Saiful tidak kenal lelah, Rudi Yohanes tidak kenal lelah, ya kan? Semua, Mikana tidak kenal lelah, Agatha tidak kenal lelah, Anda pun memberitakan Injil juga tidak kenal lelah, walaupun gereja ditutup apa segala macam, paling gampang ya kayak kita ini ngesom, nggak kenal lelah, dan kita tetap ya saudara, tetap apa? Berdiakonia, damaris, damar kasih, bun pagi, saudara, bukan untuk kemuliaan saya loh saudara. Kamu berpikir untuk menilai saya, Anda kerdil sekali pemikirannya.
Tapi ini semua yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan saya tidak mendapatkan apa. Kalau saya tunjukkan supaya kamu percaya, ini bukan dari mulutku sendiri. Supaya Anda percaya itu tadi dokter-dokter semua tadi yang ngomong itu orang-orang, bukan orang, maaf saudara, bukan orang kere saudara yang ngomong itu. Kalau itu orang-orang punya duit semua. Saya harus jaga integritas saya terhadap mereka semua. Kalau nggak mereka nggak percaya saya lagi saudara. Beneran, ya, mereka nggak akan percaya saya lagi. Ya, kalau saya sampai tidak menjaga integritas saya loh saudara. Nggak main-main saudara. Ya, nah itulah saudara ya. Banyak apologet semua ini. Nggak kenal, saya pun nggak kenal lelah. Masalahnya di mana, saudara? Masalahnya ini ya. Namun demikian, ayat 4, aku mencela engkau, karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Ya kan? Saifuddin. Mungkin dulu dia pernah lahir baru, mungkin. Ya, mungkin. Atau mungkin dia belum lahir baru, tetapi dia simpati dengan Kristen. Atau bisa jadi Saifuddin memang pindah Kristen mau duit. Dan dia sudah memperhitungkan kalau masuk penjara dapat duit banyak. Loh, jangan ngomong enggak, saudara. Itu sudah rumus. Ini tak bongkar semua, tak buka. Ya, karena banyak orang Kristen bangga. Waktu kasih duit, ya kan, wah kita support habis-habisan. Kalau zaman dulu orang malah takut, karena makanya orang masukkan penjara Yusuf Roni itu dulu bukan dengan penistaan agama, tapi subversif Yusuf Roni itu. Tapi sekarang kan nggak bisa si KC itu dibilang subversif, bisanya hoax, ya kan? Berarti apa lo bukan penistaan agama, dibilangnya apa? Ujaran kebencian. Dan saya tahu, dan saya cukup cerdas untuk memahami itu. Kenapa? Karena saya pernah di penjara. Saya tahu. Seperti yang saya tahu, saya belajar dari mereka semua orang-orang di penjara ini. Sama seperti Yusuf di penjara, tuh ya kan? Dijadikan budak, lalu di penjara Firaun, di penjara musuh-musuhnya Firaun kan? Selama 13 tahun. Sama. Makanya saya ngerti, saya belajar. Apakah saya mau menyombongkan diri? Mau disombongin apanya? Mau saya residivis? Ya saudara ya. Tuh Saifuddin kan juga tahu. Tuh saya tuh Paul itu penipu tuh apa-apa. Bukan penipu. Saya bangkrut, saudara. Namanya bangkrut itu pasalnya selalu penipuan. Orang bangkrut itu, ya. Bedanya, ya. Ketika saya bangkrut, semua orang tak datangi sama saya. Saya langsung bilang, ada yang sudah beres. Ada yang ngirim polisi, ya udah saya bayarin sekalian polisinya. Jadi lolos. Ada yang ngirim preman, saya bayar premannya biar lolos. Udah. Kalau sudah jahat sama saya, goodbye, saudara. Saya nggak urusan, beneran udah nggak urusan. Kalau dia baik sama saya mati-matian berusaha baik sama dia. Jadi kalau ngomong, oh ini Paul penipu, bukan. Semua orang bangkrut, ya, dalam bisnis akan disebut penipu. Ya, semua orang bangkrut. Pasti. Tinggal kamu pinter, 372, 374, kamu bisa lolos. Ya, makanya saya banyak lolosin orang dulu. Ya, saudara ya. Saya banyak lolosin orang, karena ngerti. Nah, karena saya tahu, saya rumang seorang jahat, saya ini residivis. Makanya saya sangat jaga benar-benar masalah uang ini. Makanya saya mengerti bagaimana cara membangun kepercayaan orang. Ya, makanya saya mengerti, saya tidak boleh terjun ke dunia sekuler lagi. Ya, dulu saya pernah waktu Embun Pagi saya kan bilang saya mau kerja, kita mau bikin kafe, mau bikin apa di sini. Setelah ini Tuhan tegur ya, saudara, yang melalui seorang hamba Tuhan dari Amerika itu Pak TJ itu ya. Menurut aku, tapi Pak TJ sambil malu-malu ngomongnya ya. Ini rasanya ya, Pak Paul ini Tuhan kok bicara seperti ini. Saya orangnya nggak memandang rendah, walaupun Pak TJ ini adalah orang yang belajar dari saya. Tapi yang beliau ngomong benar, saudara. Yang beliau ngomong itu memang benar. Saya sendiri lagi mendoakan. Nah, akhirnya saya batalkan, nggak jadi bikin restoran. Padahal kalau bikin restoran, saya nggak perlu cari dana buat donasi Belanda. Ya, ini Pak Paul ini hidupnya foya-foya. Saya di Israel punya mobil, saya nggak minta uang kalian, saudara. Ini mobil yang saya pakai ini, lihat ya. Atasnya udah gelembung. Semua interiornya tuh udah nggak bagus, tapi mesinnya masih bagus, masih kuat ke Laut Mati, masih kuat ke Hebron. Ini saya mau ke Nazaret, mungkin mau tak pakai sampai Yordan kali mobilnya, masih kuat. Dapat murah, 10 juta rupiah saya beli mobil ini. Ya kalau dikurskan itu 10 juta rupiah. Saya kaget sekali, makanya saya langsung bayarin karena
ada kawan lah ya saudara yang kenalin. Nah itu saudara ya, nah itu kita pakai dari uang. Saya dapat uang ya, ada sesuatu, mungkin ada berkat ya, ada berkat bukan dari jemaat ya. Itu saya bilang itu buat uang kuliah saya dari situ tuh ya saudara ya. Jadi saya ini kan utangnya dulu banyak, dan nggak bisa, saya utang sama kakak saya banyak sekali. Jadi saya bayar utang kakak saya semuanya beres semua, mereka warisannya itu diambil. Saya cuma ngambil uang 150 juta buat kuliah. Saya bisa kuliah itu bukan uang donasi, saudara ya. Itu uang dari warisan mama saya yang cukup besar menurut saya, dan itu diambil kakak saya semua karena saya punya utang sama mereka juga. Saya cuma dikasih 150 juta itu untuk saya kuliah. Sebab kalau enggak pasti habis. Dari situ, nah karena saya tahu saya ini orang jahat, maka saya belajar bertanggung jawab. Saya ini belajar dari nol lagi, belajar ABC lagi, mengelola uang dengan jujur. Karena saya orang jahat, rumah seorang tidak benar. Makanya saya mengelola uang, berusaha untuk tanggung jawab. Ada orang yang merasa dirinya jujur baik, nggak taunya maling juga donasinya. Saya dituduh penipu, dituduh residivis, nggak apa-apa. Yang penting duitnya utuh kan. Jadi kalian semua dengar tuh para orang-orang sukses tadi, Dokter Yono, Dokter Ido, Pak Enardo, ya kan, Ibu Linda, itu orang-orang sukses semua. Belum lagi yang lain tadi ya, ada Yesaya Tamesis dan yang lain-lain semua itu, uangnya nggak di tangan saya. Dan tidak pernah uang itu di tangan saya. Bahkan untuk proyek Eropa itu ada beberapa donatur kirim proyek Eropa 77. Ya, jadi yayasan paling nombokin 10 jutaan, sekitar 10-15 jutaan aja. Kalau pas kurang 10-15 juta itu kira-kira ya 10-15 juta itu kira-kira sekitar $1.000 ya, 10 sampai 15 juta itu $1.000 untuk proyek yang di Den Haag, saudara ya. Dan uangnya jelas di sini, kita audit oleh pemerintah ya. Setelah itu ya, yang kemarin terakhir udah kita tampilkan di website, nanti bulan Januari ya, Januari nanti saya upload lagi ya. Januari saya upload lagi yang terbaru, yang 2025. Nah, apa yang paling penting, saudara? Yang paling penting itu adalah aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih. Para apologet dan para pendeta yang sudah berkelimang harta meninggalkan kasih, kelihatannya masih kenceng, ya masih sabar dalam aniaya. Ya, orang Indonesia ini kan masih sabar, masih tahan menyebut apa memberitakan Injil, tetapi mereka meninggalkan kasih yang semula. Apa itu kasih yang semula itu, saudara? Kasih yang semula itu paling penting. Kasih yang semula itu adalah kasih ya yang kamu rasakan yang pertama kali ketika Tuhan Yesus menjamah hidupmu, memulihkan hidupmu. Kalau sekarang dengan saling mencaci maki, ya saudara ya, mereka bermusuhan. Apakah saya benci Edis? Memusuhi enggak. Saya enggak musuhin. Apakah saya memusuhi Saifuddin? Tidak juga. Yang saya musuhin hanya Amin Wijaya, Alengso karena dia sudah nyebrang ke Islam. Rudi Yohanes karena sudah nyebrang ke Islam. Selesai buat saya. Selama kamu belum menyeberang ke Islam, kamu bukan musuh. Galarua musuh? Bukan juga. Mereka mau saya stop dari sini, bukan Galarua mau saya stop. Kenapa? Karena tidak mau terbuka laporan keuangannya. Apakah mereka maling? Ya nggak tahu. Ya kan belum laporan kok. Kita nggak ngerti dan nggak bisa menuduh juga. Cuman kalau mencari dana di dalam komunitas kita harus terbuka keuangannya. Minggu depan jatahnya Belanda ya, yang bukan kalau nggak salah ya, jatahnya siapa tuh minggu depan, kan kita ada 3 yayasan Indonesia, 1 Eropa. Jadi kita tiap minggu gantian. Kasih yang semula itu, kalau kamu punya kasih yang semula, kamu tidak akan tuh saling memaki, tidak akan tuh kamu saling membenci. Ya, pendeta-pendeta kalau kamu punya kasih yang semula, ya, kamu akan mensupport jemaatmu. Tidak akan ada jemaatmu yang miskin, saudara. Pendeta-pendeta kalau kamu punya kasih yang semula, tidak akan kamu memperkaya dirimu sendiri.
Ketika ada pendeta-pendeta yang kaya raya spektakuler, itu bukti bahwa pendeta itu sudah meninggalkan kasih yang semula. Pak, kaya kok dosa? Iya, sebab jemaatnya banyak yang kere. Kalau jemaatnya semuanya tercukupi, maka dia diberkati bersama-sama dengan jemaatnya. Seperti yang hari ini kita. Ya, balik lagi ya. Tak sebut kekayaan apa harta yang saya miliki. Saya punya mobil ini sekarang ini adalah Peugeot 307 tahun 2003. Bisa ini harganya ya pokoknya sekitar 10 jutaan. Ya, Saudara ya. Anda bisa browsing aja nanti dikurskan sendiri. Peugeot 307 tahun 2003. Ya, Saudara ya. Di rumah, dulu mobil saya mobil butut itu uangnya saya beli dari pemerintah Belanda karena bayar denda ke saya. Karena proses saya waktu itu kelamaan. Harusnya 6 bulan jadi 3 tahun. Ya kan? Tapi untungnya saya dapat dapat status asylum, tapi sekaligus dapat paspor Belanda. Sehingga kemarin, ya beberapa tahun yang lalu saya dapat jadi warga negara Belanda dengan mudah, dengan cepat. Lalu mobil itu tadi dokter itu rusak. Bukan untuk kemuliaan saya, seakan-akan, wah ini Paul ini kok merasa di supaya suci. Bukan, supaya kamu tahu, uang itu aman. Uang yang kamu donasikan ke yayasan-yayasan ini aman. Dikelola oleh mereka, bukan saya. Bahkan ini setelah proyek Den Haag, saya masuk proyek Israel dan Afrika, saudara. Damaris pergi ke Afrika, Embun Pagi pergi ke Israel. Kita akan bikin komunitas. Damar Kasih di Belanda proyeknya. Penginjilannya untuk Eropa. Embun Pagi. Kenapa? Saya mau kita ketika Yesus datang, kita semua itu ready, kapan semua saja bisa pergi ke Israel bolak-balik, dan Anda bisa update terus. Anda ambilkan ini ya saudara ya, sesuatu yang dari Israel ini. Bahkan mungkin Anda bisa kuliah di sini. Anda pernah kepikir, ada nggak pendeta yang pernah mikir kayak gitu di Indonesia? Anda bisa kuliah di Belanda, Anda bisa kuliah di saya. Saya pengen punya tempat di sini, bukan kayak Edis begitu. Yang menikmati percaya saya, nanti ribut. Oh, kamu nanti itu ribut. Itu sudah kejadian. Saya Foodin, siapa lagi tuh. Semua donasi atas nama pribadi pasti ribut, saudara. Pasti ribut. Dan akhirnya yang ngekup siapa? Yang atas namanya itu yang ngekup. Atau nanti saling laporkan polisi. Lihat aja, jangan percaya. Itu sudah bolak-balik pola. Pola itu sudah bolak-balik. Dewi Bulan dulu ya ngumpulin donasi. Siapa lagi saudara? Kumpul Sofiatul pernah ya kan sama Lina Wijaya, sama siapa aja bukan sama Lina Wijaya doang, sama siapa saja ribut tuh dulu sama Dewi Bulan ribut. Akhirnya ribut pokoknya kalau udah usulkan donasi itu. Kalau kita, kalau orang ribut, dia mau pikir karena dia mau curang. Kalau kita selalu open, yang salah di mana kita open. Kamu gugat saya, mau aware-awarein saya, apa yang mau di-awarein? Bisa kamu tak aware-awarein. Cuman saya nggak pernah jelek-jelekin orang. Ya, Bu Vivin keluar, Pak Alex keluar. Saya mana pernah menghina mereka, menjelek-jelekin mereka. Ya, itu Galarua keluar. Apa saya menghina-hina Santi Amar, marah-marahin, ngamuk-ngamuk, kayak mereka ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel saya, misu-misuin saya. Kayak Owen Fang itu ngomel-ngomel misuin saya. Nggak pernah. Ya kan? Orang yang punya cinta yang mula-mula, dia selalu berpikir apa, saudara? Kerajaan surga dimuliakan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu ciri khas orang yang punya kasih mula-mula. Bukan orang yang menjadi tenar, jadi kemuliaannya dia. Saudara, kenapa saya mengizinkan ya dulu Hendro Virso dari sini, saudara bisa gede. Monique Rikers dari sini bisa gede. Siapa lagi saudara dulu yang terbit dari sini? Alvin Lim dulu cuman aduh nggak nyampe 20.000 ya subscribernya. Setelah ya 1-2 bulan di sini, jadi sekarang 200 lebih banyak dari saya malah, ya kan? Siapa lagi? Smart Lapak dulu dari sini. Dapur Sukacita, Ganti yang Gembira. Mana lagi saudara? Dulu dari sini. Ya, terus kita kembangkan, kita promosiin, bantu. Saya iri nggak? Enggak. Saya minta duit nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita punya cinta mula-mula, cinta yang adalah bagaimana supaya kerajaan surga berkuasa di muka bumi ini. Bukan saya. Makanya saya nggak iri. Makanya saya biarkan. Anda boleh percaya, boleh nggak? Fakta membuktikan. Ada nggak uang itu donasi saya ambil? Enggak kan? Ketika saya tunjukkan buah, itu saya lagi ngajarin kamu. Supaya kamu jangan banyak cincong,
supaya kamu jangan rese, berbuah. Supaya kamu jangan goblok. Ngumpulin donasi atas nama pribadi itu bahaya. Ya, 99,9% itu maling pasti. Jangan kamu bodoh. Dan itu orang-orang Indonesia tuh ya gobloknya. Kayak gini loh, saudara. Kamu bikin gereja gedung mewah ya, saudara. Kalian kan berdonasi semangat. Tapi giliran kita mau kasih makan, bahkan kita nih ya, ada komunitas orang-orang Kristen yang susah-susah. Kalian kan pada nggak mau berdonasi kan. Tapi ketika kita mau bikin gereja yang mewah, wah seneng ya, wah euforia begitu jadi, gedungnya itu atas nama siapa? Atas nama si Rudi Yohanes. Iya kan? Iya kan? Tapi ketika kita mau bikin kasih makan, wih pelitnya minta ampun. Itu bukti kamu udah punya kasih mula-mula. Ketika kamu mau bikin ya tuh gereja-gereja tuh ya gerejanya sama Dipit lagi mau bikin lagi gereja gede, Kelapa Gading mau bikin gereja gede. Jemaatnya kere semua di dalam. Pendetanya tambah kaya. Tapi jemaat senang ya, saudaranya nyumbang ya banyak ya. Itu bukti jemaat itu nggak punya kasih mula-mula. Kalau orang yang punya cinta yang mula-mula, cinta yang mula-mula ditaruh, apa cinta yang mula-mula? Cinta yang mula-mula adalah cinta di mana kita bisa mengasihi, mengampuni, memberkati. Bukan retorika, kita benar-benar all out. Hari ini Anda boleh benar-benar cek rekening saya di ABN AMRO saya dan di ING Data. Uangnya tidak ada, saudara. Ya kan dulu udah pernah saya tunjukkan sama Bu Marjuni, sama Lianti, sama Bu Mantu, sama Pak HW. Anda ke sini datang, ini ada pasal nanti tak tunjukkan juga supaya percaya saya nggak punya uang. Ada Pak Yuda ya, pengawas yayasan. Nanti saya tak tunjukkan, saya lupa kemarin mau nunjukkan ya. Bahwa saya nggak punya uang. Serius saudara, apakah saya susah? Enggak. Saya punya mobil, walaupun mobil butut ini ya, ini udah mau turun ini ya, udah kondon nih. Kalau celana dalam itu sudah kolornya udah nggak bisa balik lagi nih saudara nih. Malu nggak? Enggak, yang penting saya bisa jalan sampai Yerusalem, sampai Tel Aviv, saya bisa jalan sampai Laut Mati, sampai ke Yordan. Yang penting jangan mogok. Sama ini saya membayar pajaknya, belum ada duitnya. Apa saya minta Anda? Enggak. Ya dicari duitnya nanti ada gampang. Jehovah Jireh. Seperti biasa. Kalau kamu punya cinta mula-mula, kamu tidak akan sibuk memperkaya diri sendiri. Kamu akan sibuk bagaimana kamu bisa mengembangkan kerajaan surga. Supaya semua, tidak ada lagi orang miskin di tengah kita. Oh, saya mau ke dalamnya kelas, saudara ya. Untung saya ngomong ini ya. Saya mau kelas, mau tak foto ya. Di kelas saya di Haifa, there is no poor among us. Saya mau foto, mau ke sana. Saya mau klik, foto. Ya, saya lupa mau tunjukkan ke Anda itu ya. Untung saya khotbah ini ya. There is no poor among us. Itulah orang yang punya cinta mula-mula. Apa akibatnya kalau kamu tidak punya cinta mula-mula, saudara? Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jatuh, bertobat. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jangan-jangan malah kamu nggak punya cinta mula-mula loh dari awal loh. Lalu kenapa kamu lagi cari duit? Ya kan kayak si Ibu Mila itu kan. Saya kan cuma mau cari follower. Ibu Mila itu loh yang membayari si Edis TV 3M itu loh. Mau kirim sniper segala macam buat bunuh Saifuddin. Saifuddinnya sampai terbirit-birit kencing ketakutan, saudara ya. Ini Pak Paul penuh kebencian. Gundulmu peyang. Saifuddin telepon saya. Tak bantu, saudara. Edis TV kalau butuh apa tak bantu. Saya tidak butuh uangnya. Saya punya rezeki sendiri. Saya tidak pernah berharap sama manusia. Ya, Saifuddin bisa nggak pergi-pergi dari Amerika? Saya bisa jalan-jalan ke Israel. Apa yang saya iriin dari Edis TV, ada yang saya iriin dari Edis TV, saudara. Apa yang saya iriin dari orang lain, ya kan? Hidup saya nggak punya uang, tapi penuh kelimpahan, ya. Jangan-jangan kamu nggak punya, dari awal nggak punya kasih mula-mula. Lihat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ngeri ya, saudara ya. Kamu harus bertobat. Apa? Kasih mula-mula. Jangan-jangan kamu tidak punya kasih mula-mula. Orang yang tidak punya kasih mula-mula kelihatannya menginjil. Enggak, dia nggak menginjil. Itulah yang Paulus bilang. Aku memberitakan Injil, namun aku sendiri ditolak. Karena dia tidak punya kasih yang mula-mula. Bagaimana caranya supaya kita tetap punya kasih yang mula-mula?
Bagaimana caranya, saudara? Jaga hatimu tetap murni dan terus kamu mengasihi, mengampuni, memberkati. Sebab setiap kemarahan, setiap kebencian dalam hidupmu, dendam, setiap kamu ingin balas dendam, mau pukul kamu keras, kamu mau pukul semua orang yang menghina kamu keras-keras ya. Amin Wijaya, Alengso, ya kan, sampai wah rasanya kalau berontak hancur kan. Nah, itu akan menghabiskan kasih di dalam hidupmu, habis. Karena ya dunia ini tuh begitu begitu jahat, mempolusi hidup kita sampai kasih kita itu habis. Kasih itu bisa habis. Tuhan Yesus berkata, di akhir zaman nanti, ya, saudara akan menyerahkan saudaranya, ayah menyerahkan anaknya, anaknya menyerahkan orang tuanya, mereka suami istri akan saling menyerahkan, kamu udah nggak tahu lagi. Kasih kebanyakan orang akan runtuh. Udah nggak punya cinta lagi, saudara. Nafsu uang, egoisme, ya, karena uang, ya kan? Coba lihat tuh, para TikToker, YouTuber, apologet, bertengkar masalah uang, pendeta-pendeta. Lalu jemaatnya gimana tuh ya? Nggak heran jemaat itu si apa Edis TV itu pengikutnya kayak anjing geladak yang menggonggong parking mana-mana, saudara ya. Padahal kalau saya gebrak sekali, kaing-kaing semua ya, saudara ya. Saya ketemu sama siapa ya namanya Sandi siapa itu ya di hotel ya di Bethlehem ya tadi malam ya. Ada tiga grup Indonesia ya. Dari beberapa lah nggak tahu deh. Mungkin besok saya ketemu ya. Jadi kamu jaga kasihmu semula-mula dengan apa, saudara? Ketika kamu dikhianati, kamu selalu bilang, nih. Ketika kamu dikhianati, kamu bilang, aku tetap mengasihimu, aku tetap mengampunimu. Jadi ini Pak, kita jadi kepahitan. Enggak. Kalau kamu membalas, malah kasihmu hilang. Makin kamu balas, malah kasihmu hilang. Makin kamu katakan, aku memberkati, malah kasihmu naik levelnya. Difitnah lagi ya saya Fudin katanya Paul maling donasi katanya dia ngambil kan loh ini pengakuan dia sendiri kemarin duitnya KC masih ditahan dia sudah KC-nya sudah lepas dari penjara udah berapa tahun yang lalu duitnya masih dipegang sama dia kan ngaku sendiri ya dia yang megang duitnya KC istrinya juga ngaku lakinya juga ngaku iya kan karena penuh kebencian penuh kemarahan coba saya saudara ketika saya dihina muka pantat ya kan muka pantat ini istrinya cantik ya sementara yang ngaku paling ganteng malah ditinggal selingkuh istrinya kan malah dia ngubur-ngubur bini orang loh ini saya tak ngomong ini tak tunjukkan ke anda nih supaya kamu tahu kamu nggak usah khawatir orang fitnah kamu coba waktu dia fitnah saya kan diam-diam aja kan saya cuman tak bercanda-bercandain saja hari ini dia kejang-kejang tuh ya biarin saja nggak usah dibalas nggak usah dicaci maki biarin kalau kamu masuk ke channel saya Fudin kasih like Abi dapat salam dari pastor dari Nabi 26 siap membantu gitu saudara. Yang masuk Edis TV, ayo Nabi 26 siap membantu. Telepon nanti saya rencana Januari kalau Tuhan jadi nih saya lagi minta konfirmasi lagi kalau Tuhan berkenan benar-benar saya berangkat minta samperin itu mereka semua ya. Itu goblok itu mereka dua itu orang goblok ngajari orang goblok gitu loh saudara. Minta ajar ini loh caranya biar kamu pinter ya mungkin gengsi kalau ketemu di media ketemu gini kan gengsi kan katanya kan mau tak temuin langsung ya jangan bodoh saya mau minta jatah enggak kita ngumpulin 40 miliar lebih banyak daripada Edis saudara donasi yang kita kumpulkan itu dalam 5 tahun ini 40 miliar ya artinya kan lebih banyak dari Edis kan cuma 7 miliar setahun kita berarti setahun kan 10 miliar saudara banyak kan Eh, jadi cuma uang itu nggak pernah buat saya milik ya, uang itu selalu kita taburkan kembali sehingga banyak orang di komunitas kita diberkati. Ya, terakhir saudara ya. Jadi bagaimana cara memelihara kasih yang mula-mula ketika kamu dalam tekanan, dalam aniaya, dalam fitnah, justru kamu lepaskan cinta itu. Jangan malah kamu cintanya enggak sudi aku mencintai, aku bunuh kamu, malah kamu habis. Makin kamu lepaskan cinta, maka cinta akan bertumbuh. Makin kamu ingin membalas, oh yang itu enggak, oh enggak bisa saudara. Tanpa pandang bulu, semua harus kamu kasihi. Semua musuhmu harus kamu ampuni. Ya,
Tetapi, nah ini yang ada padamu. Engkau membenci segala pengikut-pengikut Nikolaus. Apa itu pengikut Nikolaus? Ini ada sebagian ada yang mengatakan bahwa ini sama dengan diaken-diaken. Salah satu diaken dalam Kisah Rasul 6. Apa itu Nikolaus, saudara? Apa kehebatannya Nikolaus? Kenapa sampai dibilang sesat? Karena si Nikolaus ini, Nikolaitan, ya, mengajarkan, ya, itu tadi, apa namanya, hyper grace. Kamu bikin dosa tidak apa-apa, pasti diampuni. Nah, itu hati-hati ya. Pengajaran Nikolaitan ini sama dengan hyper grace. Ya, kamu bikin dosa tidak apa-apa, pasti diampuni. Ya, yang penting kamu percaya. Nah, itulah pengajaran Nikolaitan. Sehingga ketidakkudusan. Nah, Yohanes nggak mau. Orang-orang kita akan melawan Roma. Orang Roma itu hidup di dalam hawa nafsunya mereka ya, hedonisme. Sodom Gomora. Yohanes bilang kita lawan budaya itu dengan budaya Kristen. Hari ini kan Islam mau mengganti budaya Eropa. Mau jadi karena di Eropa kan nggak boleh kawin seks sama mayat, seks sama anak kecil, seks sama binatang. Islam membolehkannya, makanya mau diganti. Ya, supaya LGBT ini udah bosen sama anus, ya kan, anal seks. Mereka pengen sama anak, mereka pengen sama binatang, mereka pengen sama mayat. Dalam Kristen nggak boleh, dalam Islam dibolehkan. Nah, Nikolaitan ini ingin mengikuti pola penginjilannya kontekstualnya Roma, sama seperti orang-orang Kristen yang mengizinkan LGBT itu, sama seperti orang-orang Kristen yang kompromi dengan dosa. Makanya kita harus benci dengan dosa dan tidak boleh mengizinkan, oh itu juga tidak apa-apa. Salah satu apologet ada yang botita, saudara, sedih sekali ya. Dan itu diundang ke gereja. Iri Pak, bukan iri saudara saya. Dan saya nggak, orang nggak bisa undang saya ke gereja. Gimana cara undang saya ke gereja ke Indonesia? Gimana caranya? Ya kan? Enggak iri. Cuman, apakah dia sudah bertobat? Kamu udah tahu belum dia sudah bertobat apa enggak? Nah itu kadang-kadang kelihatannya dia ngomong ya tinggi, saudara ya. Ngomongnya Alkitab tinggi, kelihatannya. Tetapi tadi, lakuannya kita tahu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Titik 2 tuh ya. Apa yang dikatakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Artinya, kalau pohon kehidupan, di dalam Wahyu 22, supaya dia hidup selama-lamanya. Di dalam Kejadian 3, supaya dia hidup selama-lamanya. Dia makan pohon kehidupan. Kalau dia nggak makan pohon kehidupan, mati, masuk neraka. Itulah tadi, kalau kamu meninggalkan kasih karunia, kamu kasih yang mula-mula, kamu tidak akan menang. Kamu tidak akan diberi makan dari pohon kehidupan di dalam taman Firdaus Allah. Tuhan Yesus memberkati.